Wajah Gon menunjukkan kalau dia masih ingin bertarung. Dasar, padahal bisa mengembalikan hutangnya saja itu sudah hebat. Seperti biasa, dia selalu tidak tahu batasan dirinya. Padahal kita yang melihat sudah khawatir sekali. Apa aku bertarung saja ya untuk mencoba kekuatan Nen? Saya sadar, dalam mengambil keputusan harus adil. Tetapi karena perbedaan kemampuan dalam pertandingan hari ini terlalu besar, saya kira percepat selesainya pertarungan adalah yang terbaik. Meski untuk harus menurunkan standar pilihan. Ini yang disebut dengan technical judge. Apa itu? Bila wasit menganggap pertarungan itu terlalu berbahaya, maka dia memberikan poin dengan mudah agar pertarungan itu bisa segera selesai. Berarti saat bertaruh kita harus memperhitungkan itu juga ya? Karena sebelum sempat diwawancara, Hisoka telah menghilang, jadi dengan sangat menyesal kita tidak bisa mendengarkan komentarnya. Kalian melihatnya? Kemampuan anak baru itu meningkat cukup pesat sampai dia bisa melawan Hisoka sejauh itu. Apa benar? Menurutku dia tak begitu berubah. Mungkin menghadapi bocah seperti dia, Hisoka jadi tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Dia hampir tidak menggunakan Nen sama sekali. Mungkin dia ingin memberikan pertunjukan kepada para penonton. Dan pasti pertarungan itu akan berakhir dalam 3 detik. Aku setuju, karena yang bicara adalah Gido, yang pernah bertarung sendiri melawan anak itu. Tidak salah lagi. Sadasu, kau tidak takut menghadapi bocah seperti itu kan? Aku ini orang yang berhati-hati. Berkat itulah aku bisa bertahan hidup. Tidak akan merubah meskipun lawannya anak kecil. Berhati-hati itu memang bagus, tapi kalau sampai melewatkan kesempatan yang bagus seperti ini, apa gunanya? Yang kita tuju adalah floor master. Asalkan bisa jadi floor master, kita bisa jadi penasehat bela diri atau mendirikan sekolah bela diri tanpa perlu banyak syarat. Cukup dengan memasang papan nama saja. Kita bisa hidup berkecukupan selamanya. Tinggal sedikit lagi, kita akan mencapai floor master. Sedikit lagi. Justru itu, kita tidak boleh tergesa-gesa dan berusaha untuk mencari kemenangan yang pasti, biar dengan cara apapun. Dengan cara apapun, katamu? Dengan cara apapun bisa. Ya, ini akan menjadi pertarungan pertama di mana kami juara sebagai petarung jiwa. Seperti apakah jalan pertarungan ini nanti? Apakah ini menjadi pertarungan yang menegakkan? Kita tentu itu. Pertarungan dimulai. Dorado mengisikan Nen ke tombak jadi jangkauannya lebih panjang. Benar. Dorado adalah pemilik kemampuan Nen dengan tipe Gugenka dan Henka. Sehebat apapun Killua, tapi kemampuan mereka jauh berbeda. Tampaknya begitu. Killua terdiam. Tunggu begini dia bisa celaka. Wah, ini sungguh dahsyat. Kena serangnya. Tenang saja, Killua tidak apa-apa. Dan Killua tidak berkurang. Dia masih mampu bertahan. Dorado memenangkan. Killua terdiam. Killua Dorado KO, pemenangnya Killua. ini dilakukan. Killua berhasil memenangkan pertarungan pertama. Tidak ada juara terpilih pun dia Cepat bawakan tandu. Iya. Gon, Killua sudah berhasil. Dia kuat, dia jenius. Kalian berdua sangat luar biasa. Kalau aku tidak, tapi kalau Killua memang hebat. Pada dasarnya dia memang kuat. Sekarang setelah menguasai Nen, mungkin kemampuannya sekelas dengan Floor Master. Killua, kau memang jenius, benar-benar hebat. Sama sekali tidak hebat. Seranganmu yang terakhir itu sangat luar biasa. Memang aku menang. Pertarungannya sendiri sangatlah buruk. Kalau dibandingkan dengan pertarungan antara Gon dan Hisoka seperti sampah. Memang, pertarungan Gon pertarungan yang hebat dan meninggalkan kesan yang dalam. Tapi, setelah bertarung dengan Hisoka, aku jadi mengerti. Kekuatan Hisoka itu bukanlah sekedar kekuatan dari kemampuan Nen saja, tapi juga tergantung pada originalitas dan cara memanfaatkannya. Kita harus menggunakan teknik Nen yang paling cocok bagi diri kita dengan sungguh-sungguh.
Kalau tidak bisa begitu, maka tidak akan berguna dalam pertarungan sesungguhnya. Aku memang tidak tahu diri karena nekat mau bertarung dengan Hisoka, padahal aku belum mengerti apa-apa. Seandainya Hisoka mau bersungguh-sungguh, pasti saat ini aku sudah... Kalau kau sudah bisa memahami hal itu, maka pertarunganmu sangatlah besar artinya. Dibandingkan menang dalam bertarung, lebih banyak yang bisa didapatkan dengan kalah dalam pertarungan. Gon, selama 1 bulan ini lebih baik kau istirahat saja tanpa memikirkan tentang pertandingan. Untuk saat ini, daripada terus-terusan bertarung, lebih baik kau merenungkan saja mengenai apa yang bisa dilakukan dengan nenmu itu. Itu adalah satu latihan jiwa yang sangat penting di dalam aliran Shingen. Os! Killua, mari kita berbincang-bincang sedikit sambil menyaksikan matahari terbenam. Iya. Killua, yang ingin kubicarakan... Pasti mengenai nen yang kugunakan dalam serangan terakhir ya. Aku menggunakan itu bukan karena aku ingin. Aku tahu. Sekarang aku semakin sadar kalau aku ini berbeda dengan Gon dan Jushi. Pertarungan hari ini sama sekali berbeda dengan apa yang Pak Wing ajarkan selama ini. Mungkin aku tidak pantas untuk mempelajari aliran Shingen. Tidak ada istilah pantas atau tidak bagi orang yang mempelajari aliran Shingen. Hal yang diajarkan dengan cara paksa juga tidak ada. Juga tidak ada pembatasan dalam cara menggunakannya. Kau membutuhkan nen, sementara aku ingin mengajarkannya. Karena kau menginginkannya, maka aku mengajarimu. Kalau memang permasalahannya pantas atau tidak, maka aku tidak akan mengajarimu. Kau cukup menjalani saja jalan yang harus kau tempuh dengan cara hidupmu sendiri. Karena kalau terlalu memaksakan diri agar bisa sama dengan orang lain, ataupun untuk mengejar bayangan kakakmu, maka kau bisa menutup kemungkinan bagi dirimu sendiri. Segalanya tergantung kepada perasaanmu. Pak Wing, biarpun aku masih belum tahu jalan yang harus kutempuh, tapi untuk saat ini yang aku tahu adalah aku merasa senang berlatih bersama-sama dengan mereka. Karena itu, untuk sementara aku mau meneruskan dulu berlatih. Ya. Perjalananmu masih akan sangat panjang. Target Jushi agar bisa sampai ke lantai atas ya? Osh, sepertinya perjalananmu masih akan sangat panjang. Butuh waktu berapa tahun pun tidak apa. Aku akan terus berusaha dan mengikuti pelatih. Lagi pula berkat perjumpaanku dengan Killua dan Gon, aku jadi semakin bersemangat. Bagus. Kalau begitu, bagaimana kalau setelah ini kita berlatih di kamarku? Os! Killua, Jushi. Us! Ada tamu ya? Kalian ini keras kepala. Kalau terus begini nanti dibenci orang. Jangan sinis. Beritahu kami kapan kalian mau bertarung. Karena kami ingin bertarung dengan kalian. Siapa mereka? Mereka adalah sesama petarung dari kelas lantai 200. Gon sudah pernah bertarung dengan orang yang di tengah itu kan? Mereka gerombolan yang suka mengincar orang baru. Mereka bermaksud bertarung dengan kita agar bisa mendapatkan kemenangan mudah. Kami ini sedikit buru-buru karena waktunya sudah hampir habis. Ayolah bertarung. Lalu sebagai pemanasan akan kuperlihatkan teknikku di sini. Lihat. Pak Wing menyuruhku agar istirahat dulu untuk sementara. Oleh karena itu, kalian sebaiknya... Bisa. Karena batas waktuku akan jatuh pada tanggal 15 Juni. Bodoh. Memangnya kami peduli urusanmu. Ayo jalan. Gon, pokoknya aku pasti akan bertarung denganmu. Itu pasti. Sudah mulai terbiasa ya? Perubahan waktu Ren, Katen, dan Jetsu ternyata sedikit lebih mudah. Mudah. Betapa cepatnya kemajuan mereka. Padahal untuk mengingat waktu itu saja aku butuh waktu beberapa minggu. Kalau dibandingkan dengan aura Jushi, ternyata kekuatan kita masih kurang ya. Kalau begitu, ayo kita latihan sekali lagi. Sudah, hari ini sudah cukup. Kalian berdua kan baru saja bertarung. Mengistirahatkan badan pun termasuk salah satu latihan. Apa benar begitu? Tapi kami masih kuat. Tidak bisa.
Kalau tertinggal lebih jauh dari ini, aku pasti akan putus asa. Aku malu pada diriku. Nah, sampai besok ya. Ya, selamat tidur. Nah, sekarang kakiku, tubuhku, suara dan napasku. Apa ini sebenarnya? hentikan. Tidak usah melakukan cara sekotor itu pun aku bersedia melayani kalian. Kapan sebaiknya bertarung? Tidak usah khawatir, akan kuberikan kemenangannya. Kalau perlu, kalian bertiga akan kuberi hadiah masing-masing 1 kemenangan. Bagaimana? Gon sedang diperintah oleh pelatih untuk istirahat 1 bulan. Dia tidak bisa bertarung sebelum diberi izin. Karena sudah pernah mengingkari janji 1 kali, jadi kali ini dia berniat untuk berhenti belajar nen saja. Kalau sampai mengingkari janji lagi, pelatih tidak akan memaafkannya. Kalau itu terjadi lagi, aku bisa susah. Kalau memang mau bertarung dengan Gon, kalian harus menyesuaikan dengan jadwalnya. Kalau begitu dia pasti mau bertarung. Setelah ini, kau harus ikut mendaftar bersama kami. Lalu, kami akan mengembalikan dia padamu tanpa terluka. Iya, terserah kamu. Tapi ini yang pertama dan terakhir ya. Tanggal 15 Juni. Begini sudah cukup kan? Ya, kami kembalikan dia. Kuingatkan sekali lagi ya. Ini yang terakhir. Seandainya kalian mengingkari janji, sudahlah. Aku jadi penasaran. Ini Gon ya. Coba kau lihat, ada apa di balik pintu kamarnya. Sekarang kau sudah tahu kan apa yang terjadi? Kalau mengingkari janji apa jadinya? Kukatakan di sini pun tidak ada artinya. Pokoknya kau harus menempatinya. Jangan ceritakan hal ini pada siapapun. Asalkan kau melakukan apa yang kau perintahkan setelah ini, besok kalian bertiga akan bisa berlatih bersama lagi dengan tenang. Mengerti? Juicy. Berhenti membunuh itu susah juga ya. Hidup wajar itu berat juga. Dia sudah pergi duluan. Ayo, siapa yang mau beli Kami juga punya Ayo tiketnya. beli. Pertarungan antara Gon melawan Sadoso. Kalau tidak beli, pasti menyesal. Hei, beli tiketnya 1. Aku juga beli. Aku juga mau 1. Oh ya, terima kasih ya. Yang namanya Sadoso itu seperti apa orangnya? Orangnya berpakai topeng. Pertarungannya aneh sekali. Julukannya adalah pemburu orang baru. Berani sekali. Ada apa? Kilua. Hah? Itu tadi Kilua, dari lantai 200. Kalau tidak salah dia kan anak baru yang punya rencana bertarung dengan Sadasu sebelum Gon. Masa dia tidak tahu tentang calon lawannya di pertandingan berikut? Dasar bodoh. Kalau seperti itu mana mungkin bisa menang. Tidak, aku berani bertaruh. Kalau Kilua pasti menang. Ya, sepertinya semalam Juicy telah merepotkanmu. Tidak. Lalu apa tubuhmu baik-baik saja setelah itu? Tidak apa-apa. Sepertinya aku kecapean saja. Katanya kamu yang menemukannya ya? Iya, setelah berpisah dengan Juicy, ada yang menelepon ke kamarku dan mengatakan kalau ada temanku yang sedang tertidur di dekat gedung arena. Ternyata benar ada Juicy di situ. Lalu aku menggendongnya sampai ke sini. Maaf telah membuat khawatir. Terima kasih banyak, Kilua. Terima kasih ya. Kalian berdua sangat memperhatikan Juicy. Berkat kalian berdua, semuanya berakhir dengan baik. Aku berterima kasih. Yang mengajak Juicy adalah kami. Wajar kalau kami bertanggung jawab. Kalian berdua berlebihan. Jangan memperlakukan aku seperti anak kecil. Oh, maaf. Oh ya, Pak Wing. Mengenai pertarungan berikutnya, Gon juga sudah minta izin padaku. Tanggal berapa? 15 Juni, tanggal ulang tahunku. Boleh saja, tapi sebelum hari pertarungan, kau harus banyak mengistirahatkan tubuh dan jiwa agar bisa bertarung dengan kondisi prima. Kilua, aku dengar mereka sudah memerasmu juga ya? Keterlaluan. Iya. Seandainya Pak Wing tidak memberikan izin kita bertarung, pasti...
Itu tidak mungkin.